warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Nah, karena ini masih daring, jadi Bu akan membuat video pembelajaran. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi atau komponen lain di dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan itu menjadi turun. Nah, itu adalah definisi pencemaran lingkungan. Nah, pada saat ini pencemaran lingkungan itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Nah, apa sih dampak-dampak pencemaran lingkungan kira-kira yang kalian tahu atau yang sedang terjadi? Nah, pada saat ini dampak lingkungan atau pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu sering terjadinya banjir akibat dari buang sampah yang sembarangan. Nah, memasukkan sampah eh, tidak pada mestinya itu juga termasuk dari contoh pencemaran lingkungan. Nah, sekarang apa sih itu polutan? Nah, polutan itu atau zat atau bahan yang mencemari lingkungan. Jadi, ketika kita membuang sampah ke sungai, nah, si sampah ke sungai itu yang disebut dengan polutan. Nah, contoh lainnya yaitu sisa-sisa deterjen. Jadi, limbah deterjen dari rumah tangga itu yang mengalir ke air itu juga disebutnya sebagai polutan. Kemudian yang lebih besarnya lagi adalah limbah industri. Nah, bahan kimia sisa pestisida seperti pestisida di perkebunan, persawahan ya yang mengalir ke sungai itu nantinya akan menjadi polutan. Kemudian ada lagi yaitu yang banyak sekali hampir setiap hari yaitu adanya gas karbon dioksida atau CO2 yang keluar dari kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil, sampah dan yang lain sebagainya. Kemudian, nah, kenapa sih dapat menimbulkan pencemaran? Nah, terjadi pencemaran apabila jumlahnya melebihi jumlah yang diperbolehkan. Artinya gini, buang sampah ke sungai, perbandingan 1 dengan 100, mana yang akan mencemari? Meskipun keduanya sama-sama dapat mencemari, yaitu berarti apa? Jumlah yang banyak. 100 dan 1 perbandingan lebih banyak 100. Yang 100 itu kontaminasinya terhadap air sungai itu sangat banyak sekali. Nah, maka itu yang disebut dengan pencemaran. Kemudian, apa sih yang disebut pencemaran? Yaitu apabila berada pada waktu yang tidak tepat. Tidak seharusnya ada, tapi ia ada. Nah, itu adalah juga disebut dengan pencemaran. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat, yaitu sampah harusnya dibuang ke tempat sampah atau pembuangan akhir. Ini sampah dibuang ke sungai, berarti itu bukan tempat yang sesungguhnya atau tempat yang tidak tepat. Nah, penyebab pencemaran lingkungan itu ada dua. Yang pertama, kegiatan manusia dan juga peristiwa alam. Nah, contoh kegiatan manusia atau yang sering terjadi yaitu kegiatan pertanian. Misalnya menggunakan pupuk bertaninya. Nah, seperti contoh yang sebelumnya telah Ibu jelaskan. Yang kedua adalah kegiatan industri, yaitu pabrik, limbah-limbah pabrik itu yang salah dialirkan ke sungai. Yang ketiga ada kendaraan bermotor. Yang keempat ada kegiatan domestik yang lainnya. Nah, tetapi pencemaran lingkungan akibat dari peristiwa alam, contohnya ada letusan gunung berapi, gas beracun, dan juga lumpur lapindo yang berada di Surabaya sekarang. Nah, itu adalah contoh-contoh pencemaran lingkungan akibat dari peristiwa alam. Nah, kalau peristiwa alam artinya kan itu tidak bisa dihindari. Tetapi kegiatan manusia sebaiknya kita sebagai pelaku harus bisa meminimalisir adanya pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya, pencemaran lingkungan itu menurut tempat terjadinya dibagi menjadi 4, yaitu ada pencemaran udara,
pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran suara. Nah, pencemaran tanah. Apa yang disebut dengan pencemaran tanah? Yaitu masuknya zat tercemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah sehingga menimbulkan perubahan sifat tanah menurun dan kualitas tanah. Nah, sumber pencemarannya seperti apa? Yaitu bisa timbunan sampah yang terlalu banyak di dalam tanah, limbah industri yang terlalu banyak diserap oleh tanah, limbah organik atau limbah B3. Apa sih dampaknya pencemaran tanah? Yang pertama adalah tanah akan berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Artinya, tanah itu tempat hidup. Contohnya, tanah itu tempat hidup tumbuhan. Apabila tanah sudah terkontaminasi oleh polutan, berarti si tumbuhan itu akan menyerap zat-zat berbahaya sehingga tumbuhan tersebut tidak akan hidup dengan baik atau subur. Nah, kemudian lahan tidak dapat ditanami, tumbuhan tercemar, lahan tandus dan tidak bernilai ekonomis, kemudian estetika menurun. Estetika di sini adalah keindahan. Jadi keindahan tanah pun akan terlihat buruk. Nah, itu adalah pencemaran tanah. Sekarang adalah pencemaran air. Nah, yang namanya pencemaran itu adalah masuknya zat atau polutan. Nah, kalau pencemaran air pasti masuknya adalah ke dalam air hingga menimbulkan perubahan sifat air, menurunnya kualitas air, biologis, kimia, dan juga radioaktif. Sumber pencemaran sama yaitu limbah industri, domestik, sampah, limbah pertanian, tinja, bangkai, limbah organik, dan juga anorganik. Jadi sampah itu benar-benar menjadi pencemaran utama. Nah, dampaknya apa? Kualitas air menurun, air tidak dapat digunakan untuk kehidupan manusia atau makhluk hidup lain. Sedangkan di dalam air ada beberapa organisme yang bisa hidup di air. Apabila tercemar, maka si makhluk hidup tersebut atau organisme tersebut akan terancam mati. Kemudian estetika akan menurun. Nah, selanjutnya adalah pencemaran suara. Nah, pencemaran suara yaitu meningkatnya kebisingan atau di suatu lingkungan yang melebihi batas ambang pendengaran manusia sehingga menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, kebisingan di sini adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan atau kenyamanan serta dapat menimbulkan ketulian. Sumbernya adalah suara bising dari berbagai sumber yang melebihi ambang batas pendengaran manusia, seperti hal kecil aja lah kita. Kendaraan bermotor yang knalpotnya itu berisik sekali, itu juga dapat terjadi pencemaran suara. Dampak pencemaran adalah gangguan pendengaran sementara, gangguan pendengaran permanen, stres, dan gangguan sosial. Nah, yang terakhir yaitu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat tercemar atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Nah, sumber pencemarannya adalah asap gunung berapi yang mengandung belerang gas beracun, asap kendaraan bermotor, asap kegiatan domestik, asap industri, CFC dan sebagainya. Nah, jadi pencemaran udara di sini, bermotor itu kan tadi menghasilkan gas karbon. Karbon jika terlalu banyak terhirup oleh kita itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian apabila penggunaan tadi karbon juga akan merusak lapisan ozon sehingga akan terjadi pemanasan global. Maka masuk pada dampak pencemaran yaitu terjadinya pemanasan global, efek rumah kaca, menurunnya kualitas udara, dan juga hujan asap. Nah, itu adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekarang silakan kalian cari tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan kalian masing-masing. Terima kasih.